Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ya. Di sini terdapat gambaran penerapan kaidah tasfiyah dan tarbiyah setelah kita terima dan sepakati bersama di usul-usul sebelumnya bahwasanya keagungan dan kejayaan umat itu bergantung pada ilmu dan amal. Pada ilmu dan amal. Oke? Keilmuan para anggota dari umat tersebut dan amal para anggota dari umat tersebut. Itu bergantung pada hal tersebutlah kembalinya kejayaan kepada umat Islam dan terhilangkannya keterhinaan. Ya. Nah, ilmu yang paling mendasar adalah ilmu seorang hamba tentang zat yang diibadahinya. Dan itu ilmu yang paling mulia karena berkaitan ilmu tersebut dengan kemuliaan sesuatu yang dikenalnya, yakni kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika para manusia tidak memiliki ilmu, bahkan ilmu yang paling mendasar tersebut, maka gerakan effort mereka sebesar apapun untuk mengangkat keterhinaan dan mengembalikan kejayaan kepada umat, semuanya akan sia-sia. Karena mereka nggak berada di atas jalan yang seharusnya di dalam melakukan proses perbaikan. Mereka mencari jalan-jalan pintas. Mereka nigo bahwasanya dengan meraih tampuk kekuasaan melalui cara-cara haram politik demikian, itu adalah cara singkat untuk melakukan perbaikan. Ini keliru pada mereka. Tanyakan pada mereka, apakah benar mereka berada di atas akidah dan ilmu yang seharusnya yang itu menjadi sebab kembalinya kejayaan pada umat. Nah, standar pertanyaan barometer yang paling dasar adalah tanya, apakah para pengikutmu tahu di mana Allah berada? Ya, itu pertanyaan tentang konsep tauhid. Pertanyaan tentang konsep tauhid. Itu pertanyaan tentang standar apakah seseorang berada di atas keimanan yang baik atau tidak. Tanya di mana Allah berada. Demikian standar pertanyaan Rasul kepada budak wanita yang akhirnya ditegaskan dia memang beriman dengan baik. Hanya dengan satu pertanyaan itu. Yaitu apa? Posisi Allah. Aina Allah. Hanya dengan satu pertanyaan itu. Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan bahwasanya dia berada di atas keimanan yang benar. Maka pertanyaan Syekh Al-Albani rahimahullah adalah pertanyaan kunci. Untuk kau mengetahui apakah engkau dan para pengikutmu ini berada di atas konsep keimanan yang benar sehingga layak Allah berikan kepadamu kejayaan dan diangkat darimu keterhinaan. Tuh, Syekh menanya itu. Ditanya main point. Apakah mereka tahu para pendukungmu, okay? Para sponsormu dan para loversmu mengetahui di mana Allah? Seorang politikus tentunya akan memberikan jawaban-jawaban atau ungkapan-ungkapan bersayap. Bersayap. Gak mau bilang iya, gak mau bilang enggak. Ya? Dia akan bilang, ya kita harapkan sih demikian. Ya, enggak, itu jawaban siasi. Siasi ya ini politis. Aku mau jawaban yang wadih, yang jelas. Iya apa kagak? Dia coba ngeles, ditekan terus sama Syekh Al-Albani. Akhirnya dia bilang, enggak ya Syekh. Udah cukup. Kalian berada di atas proses atau di atas jalan yang mana? Udah clear, cukup. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perubahan kepada sebuah kaum. Ya, ini Allah berikan perubahan. Entah nikmat yang ada, kemudian Allah ganti menjadi musibah, menjadi azab. Atau azab yang ada, atau musibah yang ada, diganti menjadi nikmat dan kemudian kemajuan, kejayaan. Kondisi ini bergantung pada perubahan tiap individu. Innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan perubahan kepada sebuah kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaan mereka masing-masing. Ya. Tsummal jihad nafsuh.
la yakun illa bi ummah mu'talafatul qulub. Dan kemudian jihad, praktek jihad itu sendiri tidaklah terjadi kecuali pada umat yang memang memiliki kekuatan hati. Ya? Seseorang berjuang dan mengorbankan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya demi Allah Subhanahu wa taala, demi agamanya, ini tidaklah dilakukan oleh seseorang kecuali ia memiliki kekuatan hati. Li'anna li'tilaf rafidun nasr. Dikarenakan demikianlah kekuatan hati ini yang menjadi faktor pendorong terjadinya nasr, kemenangan. Ya? Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Ialah zat yang menguatkanmu dengan kemenangan atau pertolongannya dan juga dengan para orang-orang yang beriman kepadamu. Yani wahai Muhammad, wahai Muhammad. Allah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah lah yang menguatkanmu, yakni memberikan kekuatan pada hatimu dan memberikan kekuatan padamu dengan menjadikan orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Tuh. Ya? Wa allafa baina qulubihim, dan Allah perkuat, persatukan hati mereka satu sama lain. Wal qulub in lam tajtami' 'ala al-aqidah as-salafiyyah, dan hati-hati para manusia apabila mereka tidak bersepakat di atas konsep akidah salafiyah, kana ashabuha fi syiqaq, pastilah para pengikutnya atau para anggotanya pastilah berada mereka di dalam kondisi perpecahan. La yajbiruhu ijtima'uhum fi sanadiq al-iqtira'. Yani kesepakatan mereka pada kotak-kotak suara pemilu itu tidak bisa memaksakan persatuan hati mereka satu sama lain. Tetap hati mereka pasti berpecah. Kenapa? Nggak berada di atas satu konsep manhaj yang sama, konsep akidah dan tauhid yang sama. Kalaupun mereka bersatu, bersepakat pada satu kotak suara. Ya? Qala Allahu azza wa jalla mukhatiban ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berucap kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Poin tadi itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hati mereka berpecah. Kalaupun mungkin mereka sepakat untuk memajukan satu calon untuk satu suara, oke? Tapi mereka di atas akidah keimanan yang berbeda, sesungguhnya mereka berada di dalam perpecahan. Allah tegaskan poin ini di dalam firman-Nya. Apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat Nabi. Nah, apabila konsep akidah mereka sama seperti konsep akidah kalian, wahai para sahabat Nabi. Ini Allah berkata kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Apabila mereka telah beriman sebagaimana konsep keimanan kalian, wahai para sahabat Nabi, maka sungguh mereka telah berada di atas petunjuk. No. Petunjuk ada pada konsep keimanan dan akidah para sahabat. Wa in tawallau, tapi kalau mereka berpaling dari konsep akidah kalian, konsep keimanan kalian, mereka nggak mau berakidah, beriman sebagaimana konsep keimanan kalian, maka pastilah mereka sesungguhnya berada di dalam perpecahan. Pasti, dipastikan. Itu Allah yang bilang. Clear? Wadih? Fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini salah satu dalil kuat untuk menegaskan konsep kebenaran, konsep salafus saleh. Kenapa kita mengikuti salafus saleh? Karena Allah berfirman, apabila kalian beriman, apabila mereka telah beriman sebagaimana kalian wahai para sahabat Nabi telah beriman, maka sungguh mereka berada di atas petunjuk. Tuh. Seseorang terhitung ia berada di atas petunjuk yang benar apabila konsep akidah keimanannya sesuai dengan konsep akidah keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka berpaling dari manhaj salafus saleh, maka jaminan atas mereka perpecahan. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fa sayakfikahumullah. Ya. Wa mahma takun alaihi al-ghathaiyyah as-siyasiyyah min tajmi'. Fa inna bidayat amri aqidatiha ila tamyi'.
Mau seheboh apapun gerakan-gerakan politik mereka, arus politik dan kekuatan besar suara mereka, maka sesungguhnya permulaan awal akidah mereka itu mengarah kepada tamyi'. Tamyi' ini fleksibel yang berlebihan, akhirnya sampai titik tolerir kepada hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Fleksibel pada kadar tertentu bagus, tolerir pada kadar tertentu bagus. Tapi berlebihan sampai akhirnya mentolerir yang batil, atau mentolerir ketika hak ditinggalkan. Nah, ini yang rusak. Tamyi'. Wa nihayat tajmi'aha ila tafarruq wa tabdi', dan dipastikan kalaupun awal mulanya telah berada di tamyi', karena mereka akan mentolerir penyimpangan akidah satu sama lain. Yang penting apa? Satu suara. Dia nggak mau tahu aku sama barengan gerakan dengan orang-orang yang masih nyembah kubur, yang masih minta sama puun, sama batu. Nggak mau tahu, yang penting suara bareng, tuh kan? Berangkat akidahnya dari konsep tamyi'. Udah tolerir berlebihan, tidak memperdulikan penyimpangan akidah. Maka ujung perkara mereka dipastikan pada tafarruq dan ikhtilaf, pada perpecahan dan perselisihan, dan tabdi', dan akan saling menghukumi penyimpangan satu sama lainnya. Kalaupun awalnya gerakannya bareng. Lianna ijtima'al abdan la yakuna illa muaqqatan. Dikarenakan persatuan badan itu tidaklah terjadi kecuali hanya sementara saja. Idza kana aqdul qulub musyattatan, apabila ikatan hati berantakan. Nah, persatuan badan itu sebentar doang, sementara. Walam ajid lihaula asdaq wasf min qaulillahi ta'ala fil yahud. Dan sungguh tidak ada lagi sifat yang paling tepat menggambarkan sifat mereka nih, para kaum hizbiyah, yang bersatu di atas kebatilan mereka yang penting. Suaranya satu lobang, satu kotak. Tidak ada sifat yang lebih mantap menggambarkan sifat mereka kecuali firman Allah Subhanahu wa taala ketika menggambarkan sifat kaum Yahudi. Allah berfirman, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sesungguhnya permusuhan di antara mereka itu begitu besar. Kalian kira mereka begitu kompak, satu. Tapi sesungguhnya hati mereka berpecah belah satu sama lain. Ajib. Gambaran ajib. Langsung dari Rabb yang mengendalikan hati para makhluknya, yang ngasih bocoran ini. Mata kita ngelihat mereka kompak luar biasa, kuat, iya kan? Tapi Allah kasih bocoran, ilmu gaib, bahwasanya hati mereka sesungguhnya bertentangan satu sama lain. Makanya demikian konsep Ahlus Sunnah. Kalimatut tauhid qabla tauhidil kalimah. Nah, itu ajib. Kalimatut tauhid qabla tauhid al-kalimah. Kalimat tauhid dulu kita tekankan. Samain dulu konsep kita di dalam tauhid. Sebelum berbicara untuk mempersatukan kalimat. Ini ayo persatuan kaum muslimin harus bersatu. Itu namanya tauhidul kalimah. Ini percuma sebelum kalimat tauhid dulu beresin. Kalimat tauhid qabla tauhidil kalimah. Itu konsep kita Ahlus Sunnah. Yang kita tekankan adalah pada konsep tauhidnya dulu, kita benahin. Kita murnikan kembali, kita ingkari polusi-polusi yang ada padanya yang mengkontaminasi kemurnian agama. Baru bicara persatuan. Ini enggak. Yang penting apa? Bersatu. Kalaupun mesti disatukan akhirnya antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, antara masjid dengan kuburan, disatuin akhirnya. Wajima'ul amr anna Allah wa'ada bil istikhlaf al-hasan min 'abdihi wahdah bila isyraq. Man 'abidahu wahdahu bila isyraq. Dan poin ini semua terpusatkan pada nilai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkuasaan itu kepada hamba-hambanya
yang beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya. Okay? Janji kekuasaan Allah janjikan kepada para hamba-hambanya yang mentauhidkannya dengan baik, ya. Dan tentunya mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik, karena itulah patokan iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh, iman yakni konsep akidah yang benar sebagaimana datang dibawakan Nabi. Amal saleh yakni amalan yang benar sebagaimana dicontohkan oleh Nabi. Okay? Allah janjikan kemenangan bagi mereka yang merealisasikan dua poin ini. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard. Niscaya Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana telah Allah berikan kuasa-kuasa kepada orang-orang beriman sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan berikan, Allah akan kuatkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridai. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan gantikan kondisi mereka yang tadinya berada dalam keadaan ketakutan dan teror menjadi keamanan. Ya'budunani, sehingga mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, dan tak mempersekutukanku dengan satu hal pun. Wala yajuzu ayyudfa fi sadri hadzal nas bi darbil amthal at-tarikhiyah. Dan sungguh tak pantas seorang mukmin membantah nas yang jelas ini dari Allah, bahwasanya Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh Allah akan berikan mereka kuasa di muka bumi. Ini harus diterima dan jadi konsep akidah kita. Nggak boleh kita membantah, oh siapa bilang, buktinya Fir'aun kafir berkuasa di muka bumi. Itu gila itu. Ya kan? Lihat, saking pengennya mereka membenarkan konsep-konsep gerakan-gerakan mereka, gerakan-gerakan politik mereka. Akhirnya dogma yang datang di nas, mereka coba bantah sebisa mungkin. Tanpa disadari, mereka membantah sesuatu yang telah begitu jelas dan terang pada kitabullah. Allah janjikan kekuasaan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh. Patokannya di situ. Maka di iman dan di amal, bukan di ke satu gerakan dan satu suara, bukan. Tapi pada iman dan amal salah. Ya kan? Nggak boleh kita membantah nas yang terang demikian dengan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang ada pada sejarah yang bertentangan dengan, seolah-olah bertentangan dengan apa yang Allah katakan ini. Li'annal muslim waqaf 'indan nas. Dikarenakan idealnya seorang muslim, dia akan mengambil sikap di atas nas sesuai dengan nas yang datang. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fala tadribu lillahil amthal. Janganlah kalian berikan amthal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni analogi-analogi untuk membantah keterangan hak yang datang darinya. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, kalian yang tak tahu apa-apa. Ya? Jadi jangan keterangan-keterangan dogma yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kita bantah dengan perumpamaan-perumpamaan yang datang dari hawa nafsu kita. Ya. Wa amma tahdidu syekh su'alahu fi mas'alati al-istiwa fali'annaha muftaraqut turuq baina ahli sunnah wa ashabil ahwa. Adapun kenapa Syekh Al-Albani rahimahullah memilih poin pertanyaan tersebut tentang sifat istiwa pada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan poin itu adalah poin titik pembeda antara kelompok ahlus sunnah dengan para pengekor hawa nafsu. Li'annahal aqidah as-sahalah. Dikarenakan itu adalah pada dasarnya poin akidah yang mudah. Allati kan ya'rifuha mujtama'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang poin akidah ini telah diketahui, diyakini oleh semua masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi fataha ad-dunya wa qadal umam. Yang masyarakat Nabi tersebut yang menaklukkan dunia dan memimpin umat-umat yang ada. Hatta al-jawari min ru'atil ghanam. Kalaupun seorang budak-budak yang menggembala kambing-kambing mereka, itu telah mengetahui poin tersebut. Ini poin akidah yang sangat mudah.
Kenapa Allah berikan kesuksesan yang luar biasa pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian pada para salafus saleh kita, sehingga ditaklukkannya dua kekuatan besar bumi, Romawi dan Persia. Dan ini hanya dalam waktu yang sangat singkat. Mereka mencetak prestasi yang tidak pernah dicetak oleh kaum manapun di muka bumi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu merubah bangsa Arab yang tadinya bangsa yang tidak dikenal oleh manusia dan diremehkan oleh kekuatan-kekuatan lain, sehingga ketika bertemu dengan pasukan Arab kaum muslimin, ini Romawi Persia bertanya apa? Ma antum, kalian ini apa sih? Tuh, apa no? Kalian ini benda apa sih? Nggak diorangin dulu Arab. Dulu Arab nggak diorangin bro. Kenapa? Raja aja nggak ada. Kaum yang barbar dan terus berperang antar kabilah, raja aja nggak ada. Raja Afrika ada, Najasyi. Raja Romawi itu, Romawi bersatu. Negeri-negeri Romawi di bawah Caesar. Negeri-negeri Persia di bawah Kisra. Ada, rajanya ada. Arab ada raja. Kalian ini bukan makhluk yang berperadaban, yang punya peradaban dan punya raja, punya satu kepemimpinan. Enggak. Makanya ditanya, ma antum. Kalian ini benda apa sih? Benda, no? Ma, bukan man. Ma ini kan pertanyaan buat benda kan? Iya kan? What, bukan who. Gitu kan? Bukan man, bukan siapa antum. Masih diorangin lu mendingan. Iya kan? Tapi dikata apa? Lu ini apa sih? Apa no? Kaum yang begitu tuh berubah menjadi kaum yang menggetarkan kutub-kutub Romawi dan Persia hanya kurang dari seperempat abad. 23 tahun. Nabi SAW mulai dakwah umur berapa? 40? 40 kan turun risalah. Oke? 13 tahun Mekah. 10 tahun Madi. Nah, Nabi meninggal. Berarti proses dakwah Nabi berapa tahun ngedidik? 23 tahun. Oke? Nabi meninggal, Islam udah bikin bergetar Romawi dan Persia. Hanya dalam waktu 23 tahun. Prestasi nggak luar biasa. Dari umat yang kagak dihitung apa-apa, menjadi umat besar yang menaklukkan dua kutub kekuasaan. Belum lagi didikannya. Khulafaur Rasyidin yang akhirnya menjatuhkan Persia sampai ke akar-akarnya dan menggulingkan banyak kekuasaan, bagian kekuasaan dari Romawi. Hanya dalam waktu 23 tahun. Lihat, 23 tahun umur individu panjang. Tapi umur sebuah umat from zero to hero, from minus, bukan zero, to hero, 23 tahun. Wah, lo prestasi itu luar biasa. Kenapa? Kenapa demikian? Kok bisa Nabi sesukses itu? Bahkan seorang budak, penggembala kambing, dan wanita. Berarti jarang ngaji dong sama Rasul. Iya kan? Bukan orang berpendidikan baik, bukan orang yang sering ngaji sama Rasul. Akidahnya beres. Tuh, apalagi yang dekat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya di mana Allah, dia bilang Allah di langit. No, budak dia, kebayang nggak orang-orang yang lebih kaya dan merdeka? Maka akan lebih berada di atas akidah yang beres. Pantesan dikasih prestasi begitu sama Allah. Tuh, kita ngeremehin nilai tauhid. Apa sih? Orang lagi ngomongin bicara musuh nih, makar musuh Islam dan propaganda musuh Islam kok ini itu yang dia bicarain tauhid no sama akidah. Apa urusannya? Begitu no. Ya. Maka kenapa poin itu yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah? Dikarenakan itu pada dasarnya poin akidah yang sangat mudah, yang bahkan masyarakat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seawam-awamnya orang di antara masyarakat Nabi mengetahui poin itu. Di kita insya Allah doktor dan profesor di poin itunya masih somplak. Iya kan? Ditanya Allah di mana? Allah di mana-mana. Tidak terikat tempat. Tidak terikat waktu. Nggak mau bilang Allah di langit. Nggak mau. Allah di mana-mana. Jadi dia mah kalau doa begitu tuh. Allahnya di mana-mana sih. Kita fitrah. Doa kemana? Fitrah gak? Kenapa? Hati kita bilang Allah di langit. Dia mah Allah di mana-mana. Jadi doanya jaipongan tuh begitu tuh.
Nggak tahu dia keder, Allahnya di mana dia mah. Iya kan? Wa imtihanu syekh bihadzalikal hizb siyasi, dan ketika syekh mengetes parpol tersebut, az-za'im annahu muktamil fi dini, parpol tersebut yang mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah parpol yang telah menerapkan syariat Islam dengan baik ala mustawa jahiliyah waktu, dibanding dengan kondisi kaum jahiliyah di masanya, hadzal imtihan maslak salafi. Nah, ujian ini, pertanyaan ini yang menguji, mengetes mereka, demikianlah jalannya salafi. Wa in raghma unfi kulli khalafi. Okay? Kalaupun para kaum khalafi membenci konsep kita di sebelah situ. Ya kan? Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan lain-lain, hadisnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, dia bercerita, kanat li ghanam baina Uhud wal Jawaniyah fiha jariyah li. Aku memiliki kambing-kambing yang digembalakan di antara Uhud dan Jawaniyah. Terdapat seorang budak wanitaku yang menggembalakannya. Fattala'tu hadzata yaumin. Suatu hari aku sidak, aku tes, aku cek. Okay? Fa idza adh-dhi'bu qad dhahaba minha bisyah. Ternyata aku dapati bahwasanya kambing telah mencuri salah satu di antara kambingku. Wa ana rajul, bahwasanya serigala telah mencuri salah satu di antara kambingku. Wa ana rajul min bani Adam, dan aku hanyalah seseorang di antara anak-anak Adam, fa asift. Maka aku pun marah. Tuh. Ya? Fasakaktuha, maka aku pun menamparnya. Ditampar nih budak, dikarenakan meleng sampai kambingnya hilang. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu dzalika lah. Kemudian aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku laporkan kasus tersebut kepadanya. Fa 'azzama dzalika alai. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam terlihat marah kepadaku karena aku bilang aku menampar budakku karena kasus tersebut. Fakultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, afala u'tikuha. Tuh lihat, marahnya Rasul nih, marahnya Allah nih. Iya enggak? Maka gimana? Ya Rasulullah, apa kau mau aku membebaskannya? Langsung bentuk optimal. Ihsan kepada budak adalah i'taq, membebaskannya. Gitu. Apakah kau inginkan agar aku membebaskan wanita tersebut, budak tersebut? Qala ud'uha. Coba panggil dulu dia. Panggil tuh budak wanita. Fada'autuha, aku pun memanggil wanita itu. Faqala laha, Rasul pun berkata kepada budak wanita itu, Aina Allah, Allah di mana? Qalat, budak itu berkata, Fis sama, berada di langit. Qal, Rasul pun berkata, Man ana, siapa aku? Qalat, wanita itu berkata, Anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Qal, Rasul berkata, A'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita itu. Budak wanita itu sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Wallah tazkiyah. Boleh nggak kita bilang sama seseorang dia mukmin? Nggak boleh, muslim. Kenapa? Iman nih hati. Siapa yang tahu? Kita bilang dia muslim. Secara umum kaum mukminin, kaum mukminat. Tapi person, si fulan mukmin, si fulanah beriman, mukminah, nggak boleh. Kenapa? Karena itu hati. Makanya disuruh kita bilang muslim sama muslimah. Tapi ini Rasul bilang, ini wanita mukminah. Ini tazkiyah apa yang ada di dalam hatinya. Dia berada di atas konsep akidah yang benar. Budak. Wanita lagi. Wanita merdeka aja mungkin jarang-jarang ngaji sama Rasul. Budak wanita lagi. Fitrahnya masih beres. Ya? Fata'ammal yarhamukallah, maka cobalah kau resapi, semoga Allah merahmatimu. Hadzal mujtama, masyarakat ini, alladzi kan yujahid bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad dengan masyarakat tersebut. Iktamal fi aqidatih, mereka telah mencapai proses sempurna, mencapai tahap sempurna di dalam akidah mereka. Hatta inda ru'atil ghanam, sampai seorang penggembala kambing, alladzin taqillu suhbatuhum, yang kira-kira itu sangat sedikit mereka menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kahadhil jariyah, seperti ini budak wanita. Dari situ makanya Allah berikan kesuksesan dan kemenangan yang luar biasa pada Nabi dan salafus saleh.
Nah di situ perealisasian kemenangan. Kembalikan dulu kepada kemurnian. Kembalikan dulu kepada tarbiyah dan tasfiyah. Ya. Baik, afwan, Anda cukupkan dulu sekian. Semoga pertemuan yang akan datang kita bisa habiskan materi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.